Jelaskan dulu ya, zona integritas ini apa gitu sebenarnya? Sedang proses untuk menuju WBK, wilayah bebas korupsi. Montok juga. Dan mereka kalau mau mengecek tilangnya, tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke pengadilan. Ngantri kan dulu kan kalau tilang itu ngantri depan pengadilan bisa sampai panjang gitu. Kalau sekarang enggak ya Pak ya? Enggak lagi Pak. Kami berharap besar. Ya, harapannya sih dengan pemenuhan sudah sampai saat ini, harapannya sih kami bisa goal dalam meraih Amin. predikat WBK. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pengadilan dimanapun berada. Hari ini kita akan melakukan podcast tentang zona integritas pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Di sini ada beberapa narasumber, namun kita pastikan kita sudah terbebas dari corona karena kita melakukan protap dari prokes itu sendiri, dan kita sudah tes swab ya Pak ya. Jadi bisa dibuka kali ya? Iya, boleh. kita buka aja Pak. Buka aja. Oke. Ya, pertama-tama sebenarnya kita mau kenalan dulu dari narasumber-narasumber yang sudah ada di sini. Tapi sebelumnya saya emang agak pertama ini Pak, dan agak ragu. Jadi kita buat santai aja lah Pak ya. Siap. Kayak ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Silakan Pak Wakil diperkenalkan dirinya. Iya. Nama saya Imadi Badiarto. Saya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, dan saya sudah bertugas 1,5 tahun di Pengadilan Negeri Bantaeng. Ya, boleh dilanjutkan Pak? Ya, Pak, nama saya Ridwan Hanafi, saya sekretaris di Pengadilan Negeri Bantaeng. Kalau mengenai masa tugas, mungkin saya yang paling lama di sini Pak, sudah 10 tahun pas. 10 tahun ya? Iya Pak, betul. Lumayan itu. Sudah neneknya di pengadilan. Ya, selanjutnya untuk Ibu. Nama saya Khairunisa, saya salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bantaeng, dan kebetulan kalau mengenai ZI saya juga salah satu koordinator area di zona integritas ini. Kalau masa tugas saya yang paling muda di sini. Saya baru sekitar berapa ya? 8 bulan kayaknya. 8 bulan ya Bu ya. Paling muda ini. Tidak lama lagi ulang tahun. Ibu asli mana Bu? Asli Majalengka, Jawa Barat. Majalengka, Sunda ya Bu ya? Sunda. Hitam. Nyitam, iya Pak. Jauh sekali mainnya ke Bantaeng. Itulah. Oke, kita balik ke menu hari ini, yaitu pengenalan kepada masyarakat tentang zona integritas yang dibangun oleh Pengadilan Negeri Bantaeng. Sebelumnya saya ingin menanya ke Pak Wakil nih Pak. Pak Wakil, apa sih yang sudah dilakukan sama Pengadilan Negeri Bantaeng dalam membangun zona integritas itu sendiri pada pengadilannya? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Intinya Pengadilan Negeri Bantaeng dalam melaksanakan zona integritas sudah pertama dilakukan pencanangan dulu Pak, kemudian kita melanjutkan oleh pimpinan selanjutnya, dan dalam hal ini pimpinan telah melakukan beberapa cara kiat untuk melaksanakan pembangunan zona integritas ini. Yang pertama dari internal sendiri, bahwa Bapak Ketua Pengadilan dan segenap unsur pimpinan telah jadi pembina apel pagi. Setiap hari Senin pagi telah melakukan pembinaan kepada para pegawai tiap apel. Kemudian hari Jumat apel sore juga telah melakukan pembinaan juga. Dan juga yang tiap bulan adalah dilakukan dalam rapat tinjau manajemen, itu dilakukan tiap bulan sekali. Kemudian tentang pelaksanaan CRI juga dimonitor tiap bulan untuk mengetes seberapa tingkat kemajuan dari pelaksanaan zona integritas itu. Kemudian juga secara eksternal kita juga melakukan pengenalan tentang CRI kepada masyarakat mulai dengan aplikasi sosial media, yaitu melalui Facebook, IG, website. Ya, mungkin dari itu yang bisa kenal, yang artinya bisa diketahui oleh masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng sudah mulai melaksanakan program zona integritas seperti itu. Berarti memang Pengadilan Negeri Bantaeng sudah memulai itu ya Pak ya? Iya Pak. Baik. Kalau untuk Ibu mungkin Bu, zona integritas itu kan sebagaimana dalam Permen PAN 10 2019 ya Pak ya? Ya, betul. Itu ada bagian-bagiannya. Itu ada berapa bagian ya Bu ya? Bisa dijelaskan? Sebenarnya kan mungkin saya jelaskan dulu ya, zona integritas ini apa gitu sebenarnya. Karena ZI ini sendiri mungkin lagi hot-hotnya gitu di kalangan instansi pemerintahan gitu. Khususnya juga di Pengadilan Negeri Bantaeng ini, kita sekarang sedang proses untuk menuju WBK, wilayah bebas korupsi. Yang dimana sebenarnya tujuan dari ZI ini sendiri yaitu untuk
memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat, dan juga untuk upaya instansi itu sendiri untuk terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk membangun zona integritas ini sendiri ada 6 area. 6 area ini, yang pertama itu area 1 yaitu manajemen perubahan. Nah, di manajemen perubahan ini lebih ke berubah pola pikir dari seluruh aparatur peradilan gitu, aparatur pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Bantaeng ini. Dan di sini juga termuat mengenai dokumen pembangunan zona integritas itu sendiri. Kemudian untuk area 2 yaitu penataan tata laksana, di sini lebih ke proses dan mekanisme instansi itu sendiri dalam melaksanakan tugas ini seperti apa. Karena di dalamnya juga termuat mengenai SOP, yang mana kan kita tahu sendiri bahwa SOP itu sebagai dasar kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian untuk yang ketiga itu manajemen SDM. Nah, untuk manajemen SDM ini di sini memuat mengenai kinerja dari setiap pegawai, mulai dari penilaiannya yang dilakukan setiap bulan, targetnya kita bekerja selama 1 tahun itu apa, kan di situ juga dijelaskan. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan dari para pegawai juga di situ dilakukan beberapa diklat yang harus diikuti oleh beberapa pegawai. Di situ dokumennya harus termuat lengkap. Kemudian yang keempat yaitu penguatan akuntabilitas. Nah, untuk penguatan akuntabilitas ini sendiri lebih ke pelaporan-pelaporan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bantaeng ini, kinerjanya seperti apa, kemudian juga di situ ada perencanaannya seperti apa untuk mungkin 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan atau berapa bulan ke depan di situ. Kemudian yang kelima yaitu adalah penguatan pengawasan. Nah, kalau penguatan pengawasan ini sendiri mungkin yang di sini juga nilai area 5 ini sangat besar, karena ini mengenai bagaimana Pengadilan Negeri Bantaeng ini untuk menghapuskan praktek KKN itu sendiri, bagaimana mengenai mungkin yang pengaduan, jika ada terjadi praktek KKN ini, pengaduannya bagaimana dilakukan di Pengadilan Negeri Bantaeng. Nah, di area itu semuanya termuat. Kemudian yang terakhir itu area 6 yaitu mengenai peningkatan pelayanan publik. Nah, di sini ini area 6 ini harus membuat mungkin salah satunya beberapa inovasi gitu yang dilakukan, yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bantaeng ini. Ada inovasi apa aja sih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif lagi, yang lebih cepat dan lebih tepat ini. Inovasi apa saja sih yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bantaeng? Mungkin seperti itu sih untuk pembangunan ZI. Jadi kalau saya tangkap, ZI itu sendiri apa, dan Pen Bantaeng juga sudah mencanangkan untuk warga di Pengadilan Negeri Bantaeng ya. Baru untuk daripada ZI ini kan niatnya itu untuk memberikan rasa kepada masyarakat kalau suatu instansi itu sudah benar-benar bersih dan bebas dari korupsi dalam melakukan pelayanan. Nah, kalau dari Pen Bantaeng sendiri, Pak, itu ada nggak sih inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Bantaeng yang dibuat sendiri oleh Pengadilan Negeri Bantaeng yang tentunya berbeda dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya, dan latar belakang inovasi itu apa aja ya, Pak? Iya, memang untuk inovasi ya itu merupakan salah satu seperti kriteria yang ditentukan dalam ZI, Pak ya, wajib kita. Dan Pengadilan Negeri Bantaeng telah membuat beberapa inovasi mandiri ya. Inovasi mandiri itu yang pertama kita ginikan adalah andalan. Yang kedua buku tamu elektronik. Yang ketiga PTSP online. Kemudian aplikasi ZI dengan TAPM juga sudah dibuat sendiri. Kemudian ada nama aplikasi Simontalk juga. Dan itu semua kita dibuat untuk dalam rangka pemenuhin syarat dari zona integritas ini. Karena di situ juga ada beberapa inovasi yang memang dibuat untuk intern kita sendiri, dan ada untuk pelayanan publik yang bisa kita bagikan untuk masyarakat untuk mengakses bagaimana tentang prosedur perkara di pengadilan. Tapi lebih lanjut itu semua
dibuat oleh Pak Sekretaris tentang aplikasi-aplikasi kita itu. Jadi kita nanti lebih lanjut beliau yang menciptakan. Dan aplikasi kita semua itu kebanyakan dituangkan dalam WA, bentuk WhatsApp, sesuai dengan keadaan zaman saat ini, yaitu sudah pada bidang WA, WhatsApp, jadi lebih gampang kita akses sepanjang ya tidak di rumah, di kantor, itu semua orang pada sibuk main WA, jadi aplikasi kita berpacu lewat itu. Mungkin itu dapat saya sampaikan tentang bagaimana mekanisme aplikasi itu. Ini sudah ada aslinya. Ahlinya ini adalah beliau pencetusnya. Syukur kita punya beliau di Pengadilan Negeri Bantaeng ini, jago IT-nya yang luar biasa, menyumbangsikan ilmunya untuk kita di kantor demi ZIPN Bantaeng. Siap. Kalau gitu saya boleh kulik-kulik nih bagi yang menemukan aplikasi andalan itu sendiri ya Pak. Ya. Kalau aplikasi andalan sendiri, mengakses aplikasi andalan ini sendiri caranya bagaimana itu Pak? Jadi gini Pak, sebelum andalan itu kami mau menjelaskan dulu kenapa andalan hadir. Siap. Jadi awal mulanya itu 2 tahun yang lalu itu kita pembenahan infrastruktur Pak. Kita perbaiki struktur di server, database apa semua, sehingga nantinya ini kedepannya ketika inovasi-inovasi kita ada ini berkelanjutan. Dan memang betul-betul inovasi yang kita terbitkan itu bermanfaat dan bisa digunakan, bukan cuma asal-asal inovasi saja yang seperti itu, dan itu memang yang diharapkan. Jadi setelah 2 tahun yang lalu kita benahi, kita perbaiki sistem backupnya kita, jadi ketika umpamanya server utama down, ada lagi server yang angkat lagi yang kembali sehingga pelayanan tetap berjalan. Jadi di awal sebelum pandemi itu kan kami membuat aplikasi-aplikasi yang lebih mengarah kepada peningkatan kinerja. Jadi memang dalam hal zona integritas itu kan ada 2 Pak, inovasi yang harus yang diperkuat, yaitu inovasi yang berhubungan dengan peningkatan kinerja dan pengawasan, sama inovasi kepada pelayanan publik. Jadi inovasi peningkatan kinerja dan pengawasan itu yang pertama kami buat itu aplikasi andalan. Andalan ini gunanya itu kepanjangannya saja itu asisten digital aparatur peradilan. Ya. Jadi melihat dari namanya saja ini bahwa kita ini aparat peradilan ini punya asisten masing-masing. Pak Wakil punya asisten, Pak Teri punya, tapi berupa digital semua. Itulah yang hadirnya andalan. Jadi kami ini bekerja memang cukup diawasi sama andalan. Jadi andalan itu dia berperan ketika semua kegiatan-kegiatannya kita masih ada yang kurang atau apa, itu akan diingatkan sama andalan. Diingatkan misalnya umpamanya di hari ini Pak Teri lupa upload dokumen di SIPP, diingatkan sama andalan. Seperti itu, tidak harus mengecek manual-manual lagi kan. Memang Mahkamah Agung sudah membuat aplikasi MIS. MIS ini sangat membantu sekali. Tetapi yang namanya pegawai-pegawai aparat pengadilan itu kadang sibuk Pak. Kadang sibuk untuk membuka MIS itu agak butuh waktu lagi ya. Semua ini yang aplikasi andalan ini dimanapun, kapanpun itu kalau umpamanya ada kekurangan, dia akan mengirim WhatsApp ke Pak Tri dan ke grup official melalui WhatsApp secara otomatis. Dan itu memang berjalan tanpa operator, dia membaca struktur database-nya kita. Dan alhamdulillah aplikasi ini kita buat ini memang tidak menggunakan pihak ketiga, sehingga kualitas keamanan data itu bisa dijamin Pak, seperti itu. Siap. Kalau untuk masyarakatnya sendiri Pak, itu kan tadi buat internal. Kalau untuk masyarakatnya sendiri biar bisa nge-catch suatu informasi dalam andalan itu apa Pak yang bisa diambil dari masyarakat? Jadi untuk pelayanan publik ini Pak, buat masyarakat itu yang sebelum pandemi ini kan kita jelaskan itu ada pelayanan antrian. Antrian ini antrian di PTSP. Jadi tidak ada lagi yang semua antri sesuai dengan nomor antrian. Terus kita juga setelah itu ada juga aplikasi yang berhubungan dengan pelayanan publik, andalan juga masuk Pak di andalan. Jadi masyarakat itu ketika dia mengirim nomor ke nomor andalan, itu andalan secara otomatis menjawab. Otomatis menjawab, dia memberikan perintah ketik ini untuk dapatkan, ketik tilang untuk dapatkan nomor tilang, ketik yang lain kan. Itu bisa nanti dipraktekkan Pak sebentar. Nomor teleponnya ada ya Pak ya? Ada. Ini bisa ditampilkan di desain grafis ya. Sebentar kita setting. Sambil jalan Pak saya menjelaskan ya. Boleh, silakan Pak. Jadi andalan itu semua masyarakat itu bisa melihat jadwal sidang
bisa melihat jadwal sidang. Mereka kalau mau mengecek tilangnya tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke pengadilan. Cukup saja ketik di WhatsApp. Dan saya rasa mungkin semua masyarakat itu sebagian besar sudah punya WhatsApp kan Pak. Cukup ketik tilangnya, nomor platnya, itu akan kelihatan denda tilangnya berapa. Oh, jadi tinggal di rumah aja, di rumah aja untuk melihat jumlah dia kena pelanggarannya apa aja, jumlah tilangnya apa aja, dan tinggal ngambil gitu ya Pak ya. Betul. Jadi nggak usah cek-cek ngantri-ngantri, kan dulu kan kalau tilang itu ngantri depan pengadilan bisa sampai panjang gitu. Kalau sekarang enggak ya Pak ya? Enggak lagi Pak. Dengan aplikasi yang Bapak buat ini ya. Kita juga perkuat di pengawasan. Jadi di andalan juga itu kita jelaskan itu ada prosedur pengaduan. Oh, ada juga. Iya, ada pengaduan Pak. Jadi masyarakat itu kalau mau melakukan pengaduan itu tinggal buka WhatsApp, tanya di situ, dijelaskan secara detail bagaimana caranya melaksanakan pengaduan di pengadilan negeri Bantaeng. Ini salah satu bentuk pencegahan kan Pak, seperti itu. Betul. Luas jadi Coba ini adalah contoh ini yang ya? bukan ini Pak, yang di WhatsApp tadi. Jadi WhatsApp kita ya? simulasi di sini WhatsApp-nya di sini. Ini kan nomor andalan ini Pak. Misalnya umpamanya yang bersangkutan ketik info. Ketik info, ini andalan ini nanti akan menjawab otomatis. Di sini kan kelihatan langsung. Karena berhubung Ibu Nisa terdaftar di andalan, dia langsung dikenal sama andalan. Ibu Herunisa Esa, silakan ikuti panduannya kan. Pengawasan, profil, Ini jadwal kebaca semua sidang, tapi ininya. jadwal sidang, layanan, statistik, evaluasi, sama pengaduan. Ini dari kalau info tadi ya Pak ya? Ini untuk masyarakat ini umum. Oke, wah ini lengkap nih, bisa ngeliat profilnya, jadwal sidangnya, tilang yang Bapak bilang tadi ya, layanan, statistik. Baru apa lagi Pak? Di layanan ini luas Pak. Jadi di layanan ini ada PTSP kan, setiap PTSP itu dijelaskan misalnya pidana apa-apa saja yang dilayani di bagian pidana. Seperti ini kan, ada perdata, ada pidana. Oh gitu. Gitu. Bisa ngambil inian ya. Terus aplikasi lain masih ada Pak yang saya mau jelaskan untuk pelayanan publik. Kalau kita mau jelaskan andalan ini panjang sekali Panjang Pak. ya? Iya Pak. Luas dia. Luas ya Pak Wakil ya. Perkara belum kita ginikan itu karena semua Luas, sampai iya. kalau perkara besok semua. Tapi nomor teleponnya kali Pak ya, biar bisa ke masyarakat umum. Iya itu Coba coba dibuka Bu. buka. Biar saya ingatkan lagi kepada yang mau mengakses, itu ada di nomor 0823 944 7782. Jadi kepada masyarakat yang mau mengakses silakan, dan ini bisa dipergunakan untuk masyarakat seluas-luasnya untuk mencari tahu info tentang pengadilan negeri. Baru selanjutnya apalagi Pak? Ini bulan lalu kan kami sudah rapat lagi Pak dengan tim pengembangan. Jadi jujur yang buat aplikasi ini bukan cuma saya sendiri Pak, tapi memang Pak Ketua itu membentuk tim pengembangan inovasi. Pak Ketua Pengadilan ya, Pak Ujang ya? Iya, itu dibentuk, kami kerja tim. Hasil rapat kemarin itu memang ada beberapa memang aplikasi yang harus lebih menyentuh kepada masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Jadi hasil rapat itu lahir lagi satu aplikasi Pak. Itu yang namanya PTSP online. Ini ya. Pelayanan terpadu satu pintu secara online. Jadi intinya di sini apa yang dilaksanakan di PTSP yang secara manual yang kita datang itu bisa dilaksanakan melalui online juga Pak. Jadi bisa dibilang ini pintu keduanya pengadilan juga. Ya ini adalah tampilan, coba Bu Nisa home dulu. Ini adalah ketika umpamanya masyarakat mau ke PTSP online, jadi masyarakat itu tidak usah harus datang ke pengadilan. Semua yang bisa dilaksanakan secara online bisa dilaksanakan melalui online di sini. Jadi benar-benar Bapak ingin mengimplementasikan kalau pengadilan itu nggak usah ke pengadilan, tapi di rumah juga bisa menyentuh layanan pengadilan. Betul, itu ya Pak ya? Gitu. Baik. Ini ketua kita ya Pak Ujang Irfan Hadiana. Begitu. Ada sambutannya juga ya? Ada sambutannya juga Pak. Jadi memang jelas di sini. Terus di video profil itu kan jelas ada video profil, turun lagi ke bawah Bu. Ini profil PTSP pengadilan, terus ke bawah lagi. Ini adalah layanan yang di PTSP online Pak. Ini. Ini ada andalan juga Pak. Ya ada andalan juga, karena andalan kan juga ikut juga bergabung dalam pelayanan kepada masyarakat. Siap. Jadi yang pertama itu call center. Call center itu jadi masyarakat itu sama dengan kayak ke pengadilan kan, secara manual itu masyarakat itu ke pengadilan, dia masuk kan pasti mengisi buku tamu. Mengisi buku tamu, duduk di antrian, tunggu dipanggil sama layanan. Misalnya dia di bagian pidana, akhirnya nanti dipanggil. Begitu juga di sini, ketika umpamanya mereka call center, coba diklik Bu ke call center, di tulisan call centernya yang di atas itu. Nah ini kan langsung muncul buku tamu. Jadi seakan-akan ini masyarakat ini berada di lingkup pengadilan, dia mengisi buku tamu, mengisi alamat, nomor WhatsApp,
nanti ketika umpamanya masyarakat mengirim itu mereka masyarakat ini langsung mendapat SMS WhatsApp melalui andalan lagi. Jadi di semua inovasi ini pasti ada andalan. Jadi mereka memang satu terintegrasi ya Pak ya? Terintegrasi semua. Iya. Jadi mereka akan mendapatkan SMS bahwa petugas kami akan menghubungi Anda kembali. Begitu juga di sistem kami di PTSP akan kelihatan bahwa ini minta dihubungi. Jadi yang menelpon nanti itu bukan masyarakat yang menelpon, tapi kami yang dari PTSP yang menelpon ke dia. Seperti itu Pak. Itu layanan melalui telepon ya kan. Jadi dari call centernya sudah disiapkan orang untuk melayani secara online ya Pak ya. Jadi bukan bukan dengan bagian-bagiannya, tergantung pelayanan dia. Tergantung pelayanannya Pak Wil. Umpamanya bagian umum tentu ada orang bagian umum, pidana bagian pidana seperti itu ya. Karena kita PTSP kan ada 4 pelayanan toh, pidana hukum, pidana. Siap. Jadi PTSP online ini seperti itu. Terus ada lagi layanannya yang satu kembali ke layanan Bu, di layanan PTSP yang atas yaitu ini tamu virtual ya kan. Jadi dari nama tamu virtual ini sudah jelaskan Pak bahwa kita kan ke pengadilan itu bukan cuma berurusan dengan perkara, tetapi kadang mau ketemu dengan tamu atau pegawai atau ada dari instansi lain yang rombongan mau ketemu kan. Koordinasi instansi lah Pak ya. Iya betul. Siap. Itu kalau manual kan datang manual isi buku tamu dipanggil pimpinan untuk ketemu di ruang tamu terbuka. Betul. Iya. Kalau kita juga di sini bisa secara virtual. Jadi nanti tinggal diisi di sini nanti petugas umum PTSP umum itu akan memfasilitasi melalui Zoom meeting. Jadi nanti mereka di kantornya juga dikasihkan akses link Zoom meetingnya. Kami juga melaksanakan Zoom meeting. Jadi tatap mukanya melalui video conference. Siap. Yang selanjutnya ya itu yang kembali ke andalan lagi. Ketika diklik andalan terbuka aksesnya ke andalan. Terus SIPP juga. Tapi sebelum dilanjutkan Pak, berarti ini semua layanan ini terintegrasi dari satu PTSP.PN Banteng ini ada di PN Banteng ya Pak, ada di website Banteng, ya. Jadi kita nggak usah capek-capek kalau misalnya nggak sempat nyatet, kita tinggal buka Google tulis PN Banteng, di situ sudah ada PTSP ini ya Pak ya. Iya betul. Seperti itu. Oke, lanjutkan Pak. Ini Pak, yang IKOR. Kalau IKOR kan sudah jelas ini produk dari Mahkamah Agung Pak, ya kan. Pendaftaran online, pembayaran online, pemanggilan online, SIPP juga itu aplikasi dari Mahkamah Agung, sama yang era terang. Ketika masyarakat umpamanya mau membuat surat keterangan, baik itu yang kayak surat keterangan tidak pernah dipidana apa semua, cukup klik ini aja Pak. Surat bersih ya Pak ya? Iya, surat itu nanti akan diproses secara online. Jadi nanti aplikasinya itu kalau umpamanya sudah jadi, baru yang bersangkutan datang untuk mengambil ke kantor. Dan kami juga itu transparan. Jadi misalnya ini kan masyarakat ini kan menelpon melalui menelpon, dia kan kadang juga pengen tahu saya ngomong ini sama siapa ini sebenarnya. Nah, dia tinggal buka ini petugas PTSP, klik yang ini petugas PTSP. Akhirnya dia kan lihat tadi saya sama ibu bicara sama bagian hukum ya di Unita Purnamasari, jelas kelihatan mukanya. Ada orangnya ya? Ada orangnya, jadi bukan cuma sekedar angan-angan. Tapi nyata ya, bisa langsung siap. Petugas langsung Pak ya. Petugas langsung. Oke. Terus ada lagi satu lagi aplikasi Pak, itu saya lanjut lagi. Boleh. Jadi ada lagi satu aplikasi ini yang memang baru kemarin launching juga. Itu namanya aplikasi ePasti. Jadi ePasti ini seperti ini tampilannya, kepanjangannya itu elektronik perkara secara terpadu dan integrasi. Jadi ini digunakan oleh mitra kerja PN Banteng, oleh kejaksaan, kepolisian. Untuk? Ya, jadi untuknya ada 3 di dalam, yaitu aplikasinya seperti ini ya. Semuanya memang kita mengarah ke pandemi ini. Jadi semua digital. Umpamanya ada mau melaksanakan tuntutan apa semua, penyerahan tuntutan ya dimasukkan ke aplikasi tuntutan. Terus ketika umpamanya pelimpahan berkas perkara melalui secara online juga. Dan ini ketika umpamanya persetujuan penggeledahan, penyitaan itu dilakukan secara online juga Pak. Dan alhamdulillah memang semua inovasi kita di sini yang ada 8 itu Pak, memang alhamdulillah istilahnya produknya PN Banteng sendiri, lisensi PN Banteng, bukan beli dari pihak lain, atau sehingga keamanan data juga bisa kita jaminkan. Dan mudah-mudahan
aplikasinya bisa berjalan terus berkesinambungan karena Berkesinambungan. pengembangannya dari tim IT di sini, dari PEN Banteng sendiri. Sebagaimana dari amanat dari Ketua Mahkamah Agung kali ya, Iya. kita tetap nggak boleh menyerah dengan suasana pandemi, tetap mengedepankan teknologi berbasis informasi ya Pak ya. Iya betul ya, Seperti Pak. itu. Nah, Iya. nih Pak Wakil, saya ada pertanyaan nih sama Pak Wakil nih. Siap, Bapak. Di sini kan kalau saya lihat ada kurang lebih 7 atau 8 inovasi Iya, yang Pak, ada terus 8. akan dikembangkan. Memang bedanya kalau saya lihat dari pengadilan-pengadilan lain, kalau di Pengadilan Negeri Banteng ini terintegrasi. Jadi semuanya itu satu dan dari semua aplikasi inovasi itu tertuju terhadap satu, saling menguatkan gitu lah. Dan semua aplikasi ini ada andalan di dalamnya, Pak. Dan ada andalan di dalamnya. Andalan itu selalu melaporkan ke pimpinan. Gitu ya Pak ya. Ya, umpamanya terpantau terus oleh dan ke yang bersangkutan. Maksudnya umpamanya kayak pasti ini ada yang mengupload tuntutan walaupun umpamanya yang kerjakan bagian pidana. Tetapi di WA-nya Pak Ketua, Pak Wakil itu kelihatan juga bahwa ada tuntutan yang masuk atas nama ini. Jadi itu terpantau terus. tersisi lah Pak ya. Iya, Pak. Begitu juga Termention. yang Sebagai pengingat juga. iya, Pengingat, begitu juga ya. yang online ini kelihatan semua sama pimpinan semua. Sekarang semua nggak ada yang bisa ngumpet-ngumpet dari Absen pimpinan pun Pak. juga begitu. Absensi montok itu sistem monitoring kinerja PPNPN itu kelihatan juga semua. Terpantau semua sama Terpantau pimpinan ya semua Pak. sama. Jadi memang andalan ini cerewet Pak. Cerewet. Iya. Sangat Cukup cerewet sih di HP. Bahkan Sabtu Minggu kadang-kadang Pak dia tetap rajin dia. mengingatkan Ya. walaupun tidak ada sidang. Dan itu satu lagi. Ulang tahun juga. Yang ulang tahun ini di pengadilan tidak ada yang lolos Pak. Masih Semua yang kita ulang juga, ya. pasti diucapkan selamat Iya. ulang tahun sama Kan soalnya siapa. kita memang terbuka ya. Jadi informasi tentang Jadi dari bagus lah dengan karyawan kita sama-sama mendoakan ya siapa tuh besok paginya kan ada jatah makan. Iya. Siap. Itu yang kami harap dari Anda. Oke, balik ke pertanyaan saya ke Pak Wakil. Sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan karena aplikasi ini cukup banyak dan bedanya sama PEN lain, di PEN Banteng ini terintegrasi semua. Seberapa yakin Pak, kan kita sedang bersama-sama untuk menegakkan dan mendirikan ZI untuk WBK ya Pak. Seberapa yakin Pengadilan Negeri Banteng ini untuk bisa lolos nih Pak? Iya, dapat kami jelaskan bahwa dari tim ZI koordinator rakyat dengan para anggota itu dalam bentuk saya itu kan tidak cuma pimpinan atau semua bagian harus kerjasama, semua area koordinator harus aktif semua biar paham semua masyarakat itu tentang ZI, tidak cuma di awal tapi dalam pelaksanaan. Dan dengan kami lihat keadaan di warga pengadilan dengan inovasi juga yang sudah ada, kami berharap besar. Ya, harapannya sih dengan pemenuhan sudah sampai saat ini, harapannya sih kami bisa goal dalam meraih Amin. Amin. predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, itu. Dan mungkin dari itu akan berjenjang setelah WBK lanjut dari BBM. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, kalau terkait hal-hal tersebut ada surveinya nggak sih Pak, survei online yang ada di dalam website maupun di aplikasi, ada nggak sih Pak? Ya, dalam hal ini juga dalam syarat dari ZI itu juga ada namanya koresponden. Oke. Koresponden itu tentunya adalah para pengguna di pengadilan ikut menyumbang suaranya penilaian terhadap pengadilan kami. Dan itu ya sedang dalam proses pengumpulan nomor telepon atau semua yang akan dihubungi oleh bagian menpannya sendiri nanti koresponden itu. Dan memang itu ada penilaian tersendiri, terserah dari para koresponden menilai terhadap pelayanan dari pengadilan itu sendiri seperti apa. Dan itu banyak kriterianya. Ada 2 survei, IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan IPAK ya, itu Indeks Persepsi Anti Korupsi. Jadi terserah masyarakat yang menilai kami, yang penting kami di pengadilan berbuat semampunya yang terbaik, kami serahkan pada masyarakat untuk menilai kami. Pokoknya kita apa adanya aja biar masyarakat Kita yang menilai gitu ya Pak ya. yang terbaik dan bersih dari korupsi. Itu Baik. Terkait sama Z ini Bu, kan ini tadi harapan-harapan dan inovasi-inovasi. Saya mau tahu dong dari Ibu kan salah satu koordinator tentang zona integritas Iya. area Area 2. 2 ya. Kendala-kendala atau harapan-harapan biar kita terbuka yang ada dalam penyusunan ZI ini di Pengadilan Negeri Banteng itu apa aja sih? Bisa dijelaskan nggak? Yang pasti kalau kendala mungkin karena ZI ini memang melibatkan semua, tidak hanya pimpinan, tapi juga mulai dari pimpinan, hakim,
sekretaris, panitra dan ASN semua itu kan dilibatkan. Mungkin untuk membangun kerjasamanya itu sendiri kalau di awal kan agak sulit gitu, karena kita juga harus menyatukan pikiran gitu dari puluhan kepala untuk mengumpulkan, kan kalau Z itu kita harus mengumpulkan dokumen, evidence, apa-apa tuh evidence. Kalau nggak ada evidence berarti tidak terbukti gitu kita melakukan itu kan. Contohnya saja di area 2 itu adanya SOP. Nah, SOP ini sendiri kan ini SOP dari tiap-tiap bagian kan. Baik dari bagian kepanitraan dan bagian kesekretariatan gitu. Nah, untuk mengumpulkan SOP itu sendiri kan juga kita butuh kerjasamanya. Baik dari kasubnya setiap bagian, dari panmut setiap bagian dan pegawainya untuk menyusun SOP itu sendiri, kemudian sampai kepada pengesahan oleh pimpinan itu kan itu membutuhkan kerjasama dari setiap bagian. Mungkin kendalanya itu kerjasama, cuman seiring berjalannya waktu sekarang juga karena PN Banteng ini memang dari awal sudah gencar untuk ZI gitu. Sesuai motonya ya, iya, pasti siap ya. Pasti siap. Iya, moto PN Banteng itu pasti siap, apapun yang terjadi harus siap. Jadi makin kesini dari para pegawai dan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Banteng ini juga sudah mulai terbiasa gitu dengan budaya kerja yang memang harus bekerja sama, apa-apa harus serba cepat, semuanya harus tepat gitu. Saya mulai merasakan memang kita sudah semakin baik gitu, sudah ada perkembangannya. Amin, alhamdulillah. Ya. Jadi waktu juga nih Pak, tapi sebelum ditutup saya mau ada sedikit Pak Tri. Oh, boleh. Jadi memang yang disampaikan sama Bu Nisa itu kita dukung dengan aplikasi lagi Pak. Mantap. Inovasi. Apa itu Jadi Pak? ada namanya aplikasi TAPM, coba Bu. Iya. Jadi untuk 8 jadi ya? Ya, untuk monitoring kinerja masing-masing bagian ini susah Pak kalau langsung, tapi ini kelihatan secara real time kan. Kelengkapan data secara keseluruhan 100%. Ini pimpinan, panitra. Ini untuk internal kita ya Pak ya? Ini aplikasi internalnya kita. Jadi memang kita diawasi semua. Pimpinan enak untuk melaksanakan monif seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan Sudah terbuka ya Pak? budaya kerjanya kita ditambah dengan aplikasi inovasi-inovasi yang mendukung, mudah-mudahan kita bisa menuju ke WBK Pak. Amin. Siap. Harapan goalnya ya seperti itu. Goalnya Pak ya. Dengan bantuan dari Bapak Ibu semua, para penonton dan responden bisa menilai kami apa adanya. Siap. Ini untuk pertanyaan penutup mungkin ya Pak, saya ke Pak Wakil nih sebagai Ketua Zona Integritas ya Pak. Harapan Pak, harapan yang Bapak berikan terhadap PN Banteng ini untuk meraih predikat WBK ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, memang ini kan kita sudah berupaya maksimal ya. Jadi harapannya para masyarakat, para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Banteng tentunya sudah tahu intinya Pengadilan Negeri Banteng sudah dalam zona integritas. Jadi tentunya ya harus berjuang juga membantu kami. Jangan melakukan suap atau apa di Pengadilan Banteng, dan kami pasti akan siap melaksanakan keadilan, mewujudkan keadilan sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan di pengadilan. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Ya, intinya Pengadilan Negeri siap, Pengadilan Negeri Banteng siap untuk meraih zona integritas. Siap. Oke, kalau begitu karena waktu juga yang memisahkan kita, kalau ada waktu ke depan kita bisa berjumpa dan berbincang-bincang lagi dalam podcast Pengadilan Negeri Banteng. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Ya.